Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Pinjana dengan NIM 08011282530071. Nah, di video ini aku akan melanjutkan tugas nomor 2, yaitu membuat program untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan unik dalam sebuah kata. Nah, untuk materi deskripsinya, kita pertama itu adalah mulai, lalu input kata atau input variabelnya, deklarasikan variabel katanya, lalu cek tiap huruf, lalu akan menentukan vokal atau konsonan itu. Jika itu hurufnya A, I, U, E, O, maka dia akan masuk huruf vokal. Jika tidak, maka itu akan masuk konsonan. Lalu akan menampilkan hasil, setelah itu selesai. Nah, untuk prosedurnya juga sama. Pertama start untuk mulai, lalu ini bukan input, sayang. Red kata itu untuk input, lalu red vokal sama dengan 0, red konsonan sama dengan 0. Kita masukkan dulu vokalnya di sini 0, konsonannya 0. Supaya nanti kalau ada huruf vokal atau konsonan yang masuk, dia akan plus atau plus 1. Jadi vokalnya akan menambah jadi 1 dan seterusnya. Nah, untuk di sini langsung masuk ke perulangan for setiap huruf dalam kata. Ubah ke huruf kita di sini untuk mengubahnya ke huruf kecil, karena kalau nggak diubah ke huruf kecil, dia huruf besar dan huruf kecilnya itu bakal dihitung secara terpisah, walaupun sama misalnya A besar dan A kecil, dia dihitungnya nanti jadi 2, padahal kan cuma 1. Jadi diubah dulu ke huruf kecil biar nggak salah hitung. Setelah dihitung, maka kita akan ke continue, lalu kita ke and if, lalu menandain huruf. Di sini jika huruf vokal, maka vokal plus plus, jika huruf alfabet atau konsonan, maka konsonan plus plus. Lalu and if, lalu and for, lalu write vokal atau tampilkan vokal, lalu write konsonan, tampilkan konsonan. Nah, untuk programnya langsung aja kita di sini ke code blocks-nya. Nah, pertama di sini ada include iostream, yaitu untuk memanggil fungsi input dan outputnya. Lalu include string ini untuk tipe data string. Ini kayak tambahan aja. Lalu untuk using namespace std ini supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std ketika kita ingin check in atau check out. Lalu di sini ada int main. Ini adalah program utama kita, di mana ini adalah tempat program kita itu dijalankan. Jadi program kita dijalankan di dalam int main. Sini. Lalu pertama itu ada string kata. Ini untuk menyimpan input kata gitu. Kita ada variabel kata bertipe string gitu kan, sama kayak int, tapi kok beda ya. Lalu check out masukkan kata, di check out tulisan masukkan kata ini, lalu kita check in kan dengan kata. Nah, lalu kita deklarasikan atau kita masukkan int vokal sama dengan 0, konsonan sama dengan 0. Kita isi 0 supaya nanti bakal diisi. Ball sudah 256 sama dengan false gitu. Lalu ini untuk ini aku belum jelas ini. Ini untuk menandai huruf yang sudah dihitung gitu. Jadi kalau udah dihitung bakal ditandain gitu nanti. ASCII. Bilangan ASCII. Lalu masuk ke peluangan for. Masukkan int i sama dengan 0, i kurang dari kata titik leng th ini berfungsi. Leng th itu berfungsi untuk membaca setiap huruf dari kata ini, setiap huruf dari kata yang bakal dimasukkan tadi, dari string kata ini. Jadi bakal membaca hurufnya gitu, baca satu persatu ya, artilah. Kalau i plus plus, jika itu char c follower. Nah, follower ini untuk mengubah huruf besar ke huruf kecil, seperti yang aku jelasin di pseudocode-nya tadi. Jadi harus diubah dulu huruf besar itu, ubah ke huruf kecil supaya dia enggak mencetak 2 kali gitu. Misal ada A besar dan A kecil, dia akan mencetak 2 kalau tidak diubah ke huruf kecil gitu. Lalu kita masuk if sudah array c sama dengan benar, maka continue. Maka tandain huruf gitu. Dia kalau benar maka ditandain hurufnya gitu. Nah, lanjut kita ke perulangan ini. If c sama dengan if c lebih besar sama dengan a dan c
lebih kecil sama dengan Z, itu bacanya ya. Nah, jika C ini lebih besar dari A, atau lebih besar atau sama dengan A, dan C ini lebih kecil sama dengan Z, gitu, maka kita cek lagi apakah C-nya sama dengan A, atau C sama dengan I, atau C sama dengan U, atau C sama dengan E, atau C sama dengan O. Nah, jika ini terpenuhi atau C-nya misal A, I, U, E, O, salah satu dari ini, maka vokalnya plus atau plus 1. Nah, jika tidak, maka konsonan yang plus 1. Nah, logikanya gini, misalnya C-nya ini adalah B gitu. Nah, kan dia ini bukan vokal ya. Jadi ini nggak termasuk di vokal, jadi dia langsung ke konsonan gitu. Lalu kita check out jumlah huruf vokal unik. Lalu kita keluarkan vokal, lalu n-line. Lalu jumlah huruf konsonan unik, kita keluarkan konsonan, lalu n-line. Nah, coba kita ambil and run. Nah, misalnya aku mau di sini hurufnya Tasya. Nah, kan ada huruf besar di situ. Tasya T. Nah, dia jadi huruf vokal uniknya ada 1. Nah, walaupun A-nya ada 2 di sini, tapi kan yang uniknya, tapi itu dijadikan 1, jadi 1. Nah, huruf konsonan uniknya ada 3. Dia T, S, dan Y. Nah, padahal kan T-nya ada 2 ini, T besar dan T kecil. Jika kita tidak ubah T besarnya ini menjadi huruf kecil, maka dia nanti bakal tertulis 4, guys. Makanya harus diubah dulu. Gitu. Karena sudah diubah jadi dia 3. Lanjut, kita jelasin lagi yang di Word tadi. APK program. Jadi di sini untuk penjelasan programnya ini tadi udah aku jelasin ya sambil ngeliatin program C++ nya. Jadi kita skip aja. Nah, untuk penjelasan unik programnya gitu. Pertama-tama program itu akan meminta user untuk memasukkan sebuah kata atau kalimat kata ya tadi. Lalu setelah user memasukkan itu, program akan membaca huruf dalam kata menggunakan leng tadi ya, leng TH apa tuh. Lalu setiap huruf diubah menjadi huruf kecil. Nah, jika ada huruf besar, maka dia akan diubah dulu jadi huruf kecil gitu, supaya programnya nggak pusing. Lalu setelah itu program mencetak apakah huruf tersebut sudah pernah dihitung. Jika sudah pernah, maka akan dilewati. Jika belum pernah, maka huruf itu ditandain sebagai sudah dihitung gitu. Nah, jika belum pernah nih, misal baru awal gitu. Nah, jadi yang itu dihitung, lalu akan ditandain kalau itu sudah dihitung. Jadi jika muncul lagi nanti, maka langsung akan dilewati gitu. Lalu program menentukan apakah huruf tersebut termasuk vokal atau konsonan. Jika vokal, maka jumlah vokal bertambah. Jika konsonan, maka jumlah konsonan bertambah. Setelah semua huruf dicek, program akan menampilkan jumlah vokal unik dan konsonan unik gitu. Lalu program selesai. Nah, untuk flowchartnya di sini pertama-tama ada mulai, lalu kita input kata, lalu kita input di sini vokal sama dengan 0, konsonan sama dengan 0, dan sudah array sama dengan false. Salah. Tuh. Kalau sudah salah gitu. Ngerti gak sih? Kalau sudah ya sudah. Nggak bakal dihitung lagi. Lalu lop setiap huruf C dalam kata. C sama dengan follower ini untuk mengubah huruf, misalnya ada huruf besar dalam mengubah huruf itu ke dalam huruf kecil. Nah, jika sudah diubah, dicek apakah apakah sudah itu benar gitu. Sudah dicek belum si C-nya tadi. Jika sudah dicek, maka ya sudah. Jika sudah dicek, maka true. Nah, maka akan dicek lagi apakah C itu adalah vokal A, I, U, E, O atau tidak. Jika iya, maka dia akan vokal plus plus. Jika tidak, maka akan konsonan plus plus. Lalu program akan menampilkan jumlah vokal dan konsonan. Lalu selesai. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika banyak kesalahan atau salah dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.